سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمون والمحترمون, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita cintai dan banggakan, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak Kiai, Bapak Penghulu, singkatnya seluruh jamaah tiang laki bini rahimakumullah, yang pada malam yang mulia ini tiang Pelunggu sama-sama dapat bermuajahah di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Le sisa-sisa le dalam kehidupan tiang Pelunggu kita tahu piran yang terbaik kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikru hadhihi aqtiru min hadhihi al-ladzat wa huwa al-maut." Disuruh kita ingat sesuatu yang banyak memutuskan nikmat-nikmat, yaitu yang dimaksud adalah kematian. Dzikru aqtaru hadhihi al-ladzat wa huwa al-maut. Ingat apa yang dapat memutuskan nikmat dari kehidupan kita, yaitu kematian. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang Pelunggu senamian tanpa terkecuali mendapatkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah tiang Pelunggu di dalam bab tentang ma yaquluhu ba'da takmidil mayyit, bab apa yang harus tiang Pelunggu sampaikan atau katakan ketika berziarah jok dengan si mati atau jenazah. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi", say li akhir hayat, mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia dipastikan menjadi ahli surga. Say li akhir kalimat, ketika dia sakaratul maut, apapun profesinya, Nabi pun jual jari di atas dunia, kalau dia menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat dia mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia menjadi ahli surga, masuk ke dalam surga. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abi Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Bersabda, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Jadi disuruh kepada talqin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil bahwa dengan itu bacaan talqin ketika dia meninggal dunia, dia menetap di dalam barzakh. Kemudian an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita,
ia bercerita Ummi Salamah niki, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah. Wa qad shaqqa basaruhu fa'amadahu thumma qala. Ketika itu penentang Abu Salamah ini sudah bolak-balik, tanda sedang sakaratul maut. Kemudian belu napas sedikit. Begitu kemudian don malik. Mana bisa dengan sekarat niki. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha, sesungguhnya roh niki, idza qubidat tabi'ahul basar, kenyakan kecabut niki ia milu nurutan penentang niki, dan masih di bawah dia melihat naik ke atas. Lamun ada ke atas niki kecup terus, ya langsung ke telan. Berarti nyawa sudah tertarik sampai kepada kerongkongan. Kemudian padajjan nasu min ahli, lamun wahmarak nike, berpisahlah manusia dengan ahli keluarganya. Wa dinarak malik, bahasa Nabi SAW, dengan yang perhatian keluarga, harta benda dan lain sebagainya, karena sudah tercabutnya nyawa dari badan. Qala la tad'u ala anfusikum, nendik sekali-kali unikana berdoa sindik-ndik atas kalian semua, bahasa Nabi, illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Berdoa sak solat-solat, nunas sak solat-solat. Ni barang lamun dijenguk dengan ampura, jenguk dengan mati. Lamun nak mentir tu semeton pirang yang mati kira-kira pun kena balik rumah. Din kanggo haram hukumnya. Wah tahu dengan sekarat malik kena mana tidak boleh itu. Harus kita katakan yang baik-baik. Ndik tulak jauh. Napiran buah-buahan namun di narak kepeng sita belanja. Pokok terjenguk semeton jari bisa sakit niki. Berdoa untuk kesembuhannya itu lebih baik daripada doa jaja, doa buah. Paling sak kelorang sak nunggu-nunggu niki. Ya besuh merantan ruti macam. Sementara yang sakit sudah tidak bisa lagi menikmati hidangan makanan yang begitu mewah tadi niki. Sebab apa? Sudah urusannya antara berpisahnya roh dan jasad, yang berpisah roh dan jasad. Kemudian la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, jangan mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan Nabi yang pelonggoh sampaikan jok dengan hikmate niki. Jelas niki. Jadi ditangguh muni sandik-sandik, sebab malaikat mengaminkan apa yang kita sampaikan kepada apa si unin kejok dengan hikmate niki. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan pelonggoh bau beraktivitas malik. Unin. Begitu juga kepada jenazah. Lah, ya beraktian, ya bais ambu, tak boleh itu. Apapun angka dengan sak mandi ang niki ndik paut luik-luik. Kecuali ya belik mandi niki cukup keluarganya saja. Ya, keluarganya, supaya kalau terjadi apa-apa, ya, misalnya ada aib kepada jenazah itu, tidak boleh disampaikan sembarangan di kanggo teraos. Orang kalau sudah berpisah antara nyawa dan jasadnya,
Ndik nolak, ndik nekanggo terus ndik sampaikan kebaikannya saja. Kah raos sisa lengi-lengi. Sebab apa? Sudah terputus urusan dunia, karing urusan jadi sida Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki jamaah rahimakumullah. Kemudian summa qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika melihat Abu Salamah seperti itu, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan dosa dan kesalahan Abi Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya ya Allah ketika dia masuk ke liang lahat, sambut dia dengan kebaikan, sambut dia dengan kasih sayangmu ya Allah, wahlubhu fi aqibihi, wahlubhu fi aqibihi fil ghabirin. Berikan kasih sayang, masuk ke dalam makbarah, luaskan kuburannya, jadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunkan kami serta ampunkan dia Abi Salamah, wahai Rabb penguasa alam jagat, wahai Allah yang menguasai segala sesuatu. Wafsah lahu fi qabrihi, berikan keluasan di dalam kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya Abi Salamah di dalam makbarah sak semeter lawan dua. Tidak ada fasilitas, tidak ada kasur, tidak ada AC, kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Selaput teniki dek narak ya kau terbanggang di atas dunia ini, sebab kita akan kembali kepada yang namanya semeter lawan dua. Apa pesan baginda Nabi SAW dalam hadis niki? Bahwa setiap tiang pelonggoh ketika menjenguk jenazah lalu melayat, jangan katakan yang jelek-jelek. Ya ampun pelonggoh belangar, berbeng beras, berbeng gula, ya, ruan jok masyarakat, ruan jok keluarga. Lagu di narak kenen sedekah niki ketika pelungguh mengucapkan hal-hal yang buruk kepada jenazah itu. Yang dibutuhkan dari kita oleh jenazah niki hanya doa. Sebab malaikat mengaminkan doa-doa itu. Semakin banyak yang berdoa, maka semakin gampang perjalanan kehidupan barzakh jenazah sambilinan niki Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadartumul marid, apabila tiang pelungguh menjenguk dengan sakit, awil mayyita atau jenazah, faqulu khairan, berkatalah yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, yu'amminuna ala ma taqulun, mengaminkan Nabi sak pelungguh sampaikan, Nabi yang pelungguh doa kepada mereka. Qalat, dan berkata Ummi Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, datang Nabi menjenguk, datang Nabi melihat, menyaksikan Abu Salamah, dan berkata, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummi Salamah, faqultu ya Rasulullah, inna Abas Salamata qad mata, wahai Rasul, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, kemudian berkata, kuli,
berkata Nabi kepadaku, Ummi Salamah, mene bahasa Ummi Salamah, Allahumma gfirli walahu, ampunkan aku ya Allah dan ampunkan dia suamiku yang telah meninggal dunia. Wa aqibni minhu uqbal hasanatan, dan balaslah segala kebaikan-kebaikan si uah negawi di atas dunia dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang baik. Akibat-akibat si uah negawi, pegawaian si uah usaha yang di atas dunia, balas dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Perlancar perjalanan menuju akhirat. Fakultu, kemudian aku berkata, kata Ummi Salamah, fa'aqabani Allahu man wa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda menyampaikan itu kepadaku, Ummi Salamah, aku yakin bahwa Allah akan memberikan tempat terbaik kepada suamiku. Sebab siapa yang berdoa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang paling besar dari Ummi Salamah adalah doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jok semama. Doa yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suami beliau langsung didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim juga disampaikan, idza hadartumul marid, apabila pelungkum suami menjenguk dengan sakit, awil mayyita, atau kepada orang-orang yang meninggal dunia, jenazah yang sudah ada di depan kita, ya, maka wajib pelungguh falyaqul khairan, berkata yang baik. Nendek arak syak-syak, nendek narak sesuatu yang meragukan, yang menjadikan keluarga menjadi tersinggung. Jangan ada kalimat-kalimat yang membuat keluarga atau kerabat rapat-rapat niki tersinggung perasaan. Sebab kuning kaya tiang pelungkum sandek ni, tak boleh. Kenapa? Sebab Nabi yang kita sampaikan, apa yang kita tanam di atas dunia ini, jangan tenget si dengan jangan tenget isi batur lui. Nabi lagi dengan canggihnya media sosial makin ini, harus berhati-hati kita mengucapkan sesuatu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan Nabi saunin penyampaian, Nabi saunin temuni dapat membuat orang lain menjadi tersinggung perasaan. Ya, tidak masalah tiang pelungguh niki disakiti, ya, tidak masalah. Maka berdoalah yang baik-baik. Kalau kita terzolimi misalnya, berdoalah sholat. Nendek muni sandek. Doakan diri kita supaya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pertanyaan, bagaimana pendapat pelungguh Mangkoro terkait dengan penjual es teh niki ini viral niki. Bapak Ibu, kalau dari pandangan makrifat dek narak salah. Andin ditolak si Gus Miftah, tak mungkin diangkat derajatnya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam pandangan syariat, pandangan tiang pelungguh bisa bilang jelo, apapun jenisnya, sesuatu yang dapat menyinggung perasaan dengan, baik itu secara langsung maupun tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, saya percaya kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat.
falyaqul khairan awil yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Lagu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat dari pandangan makrifat, kita ambil hikmah daripada apa yang terjadi. Saya kenal dengan SNK, coba sila Andin Tempira. Dari situ dia dapat sumbangan 100 juta, dapat hadiah umroh, disekolahkan keluarganya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang Allah berikan itu tidak ada yang sia-sia. Semua takdir Allah itu adalah kebaikan untuk dirinya dan diri kita semua. Kalau tidak terjadi hal-hal seperti itu lagu, kadang-kadang tiang pelungguh sering tidak sabar dengan proses di dalam kehidupan, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Padahal mohon maaf, ampurayan Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah kebaikan dari orang tua kita, dari doa-doa orang tua kita. Jadi tidak perlu juga kita terlalu gembira ketika kita mendapat nikmat. Tidak perlu juga bagusnya terlalu sedih ketika kita diuji. Karena ini adalah sementara sifatnya keduniaan ini. Denara si ulah-ulah si tekangan lalu. Ya, tidak perlu, sebab semuanya akan kembali. Karena hakikat dari kehidupan adalah panggung sandiwara. Ya, sudah ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Apa sih terjadi? Ya, si semangkinan niki kasusnya Agus, si disiram si air keras niki, ya. Kemudian sak buntong niki dan lain sebagainya. Itu semua tulakan untuk diri ke masing-masing. Ya kumbeknya ampun sampai viral. Kenapa dia sampai diperlihatkan Allah kepada kita? Agar jangan sampai kita seperti itu. Nendek kesik marak nika, kita harus lebih berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak, dalam berbuat. Fakir qabla an ta'zim, berpikir sebelum kita berbuat. Kebaikan yang kita lakukan belum tentu menjadi baik apabila tidak disatukan dengan hati yang baik. Omongan itu juga sama. Sehingga yang pelungguh diminta untuk memperbanyak muhasabah diri. Ditulak ikut-ikutan bercemooh, mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada seseorang. Belum tentu apa yang kita sampaikan itu lebih baik daripada dengan itu. Itu ampun dijagi marak niki kumbe teh kira-kira. Sebab Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, mungkin kita lebih buruk daripada itu. Sehingga silap kebiok-biok beri diri kita. Kita perbaiki diri kita. Kita sampaikan hal-hal yang baik kepada orang. Amun wayan dia berdorak, kalau wayan dia serius. Sebab apa? Menyinggung perasaan orang lain itu ia sangat pelik, dosa salah dari hadapan dari Allah Ta'ala. Ngombe-ngombe pun jua, kalau dia sudah dilahirkan menjadi manusia, lebih-lebih dia adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun umbe ngambe apapun jadinya, apapun pekerjaannya, selama dia mencari yang halal dan thayyibah, maka wajib kita hormati dan memuliakannya. Setiap manusia, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tangan seorang yang mohon maaf kapalan, sebeletong. Namun bahasa yang pelungguh beletong, dalam pegawaian dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul.
Akhlak beliau begitu mulia kepada umatnya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Selama tiang pelungguh melakukan kebaikan, selama tiang pelungguh berusaha untuk menjadi baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang, mohon maaf, beramal soleh, selama itu Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik kepada tiang pelungguh. Selama itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Berbagai macam jalan Allah akan berikan. Dengan catatan sila tebriuk-briuk meningkatkan amaliyah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ingat ya, seolah-olah menjadi manusia, pasti tidak siaran dengan kedampes, secekat-cekat teleka pasti tidak siaran kedampes. Pasti kita akan mengerjakan namanya dosa dan kesalahan. Dinarak dengan sempurna di atas dunia ini. Pasti kita akan merasakan yang namanya melakukan sebuah kesalahan. Apapun keadaannya, bagaimanapun caranya, ngumbe pun tanda. Sehingga di dalam teirup di dunia ini Allah sudah siapkan kita cara bertaubat. Benda 5 waktu sejalur semalam 7 rakaat, si wajib ditekanggu bilin. Kemudian kita hari ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita memperlakukan jenazah. Bagaimana tutur kata kita ketika kita menjenguk orang yang sakit. Ditekanggu si berunikane si inde-inde, muni-muni si dek keruan. Sebab orang sedang ditimpa musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dari Ummi Salamah juga berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu, sai li antara tiang pelungguh ditimpa oleh musibah lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berikan kebaikan hikmah yang besar dari musibah yang aku alami. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan musibah itu dengan kebaikan yang lebih baik. Illa kecuali ajrahullahu ta'ala fi musibatihi. Apa sak terjadi di diri keniki, Allah akan mendatangkan jaza, mendatangkan pahala yang lebih besar selama tiang pelungguh menerima musibah tersebut. Wa akhlafa lahu khairan minha. Kemudian menyampaikan musibah yang terjadi pada diri kita itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diganti yang lebih baik daripada itu. Qalat, kemudian Ummi Salamah berkata, falamma tuwaffiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia mengembuskan nafas terakhir, qultu kama amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berkata sebagaimana yang diperintahkan kepadaku oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlaqallahu ta'ala li khairan minhu. Aku yakin bahwa Allah akan mengganti, Allah akan memberi kebaikan yang lebih besar daripada itu. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi maksudnya Bapak Ibu nasihat kepada Ummi Salamah
ketika dia sangat mencintai suaminya Abu Salamah, lalu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi Salamah ucap, karena sesungguhnya setiap yang ada, setiap yang Allah ciptakan sesungguhnya dari Allah. Karena milik Allah, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dik narak si abadi, wahai Ummi Salamah, lamun bi sabar si ujian niki, jemak bitegentian si belian kebaikan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya sengke lagu niki Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sulit. Kumbina sebab apa yang tiang pelungguh usahakan di atas dunia niki, apa yang pelungguh kerjakan, pasti tiap tidak siaran musibah, siaran ujian tidak. Saya belian tebeng sida-sida Allah taala, saya beli ujian semakin besar kita diuji. Sila ndik nepada lelah dengawis, sila masih ada berdua sampi sepasang, dua berdua di sampi. Ndik nepada lelah dengawis ketika pelungguh punya sapi 10. Bengles dikasih Allah Ta'ala 10 sampi, tidak sama. Belum tentu ditanggung jawabnya saya beli. Ujiannya pun semakin berat. Inilah dunia. Nenek mengangka, saya nuik tu milik, saya beli tanggung jawab yang harus kita emban. Dit endah nenek girang ragu. Jangan pernah ragu dengan rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa, kata Allah dalam Al-Quran, la yai'as min rahillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lamun terombok bijan ke, berarti bertambah cinta Allah kepada kita, bertambah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dek pada baik rezeki kita, misalnya ketika kita punya anak 1 dengan kita punya anak 3, atau ketika kita punya anak 3 kemudian berombok balik 2 ampun jadi 5, dia tepada. Sudah diukur hirup teniki sida-sida Allah taala. Belian je tanggung jawab te, belian tan tetebang rezeki. Kodean tanggung jawab te kodean sudah tetebang rezeki. Temele jadi bupati, jadi gubernur, belian sebulan tekepeng. Jelas lagi? Belian sebulan. Jadi ini je. Temele jadi bupati, jadi gubernur, tokol sesangkok tanpa usaha tak bisa. Semakin banyak keinginan kita, maka semakin besar yang harus kita keluarkan. Lagu mumbin tantan nangke nendek sengke nendek sulit hidup di dunia ni. Ya, hanya satu pesannya Allah Subhanahu wa taala. Ngumbi. Apa pesan dari Allah taala subhanahu ya di dalam Al-Qur'anul Karim? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya, sesungguhnya dengan orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, gawina perintah, jauhinya larangan, itu saja kan, sederhana. Tsumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat, bebadak malaikat duk diri kita masing-masing. Nabi bahasanya alla takhafu wa la tahzanu, nendek takut, nendek sedih, nendek ragu, yakin, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jauh kabar gembira malaikat dok tiang pelungguh memberikan kabar gembira bahwa surga telah menunggu, sudah menanti. Ojok saya
jok dengan si berusaha selalu melakukan kebaikan di atas dunia, atas apa yang diusahakan di dunia ini dari janji-janji Allah yang tadi. Lamun tegawe seolah kan dik mungkin dik terbenang si dengan sila. Kalau kita melakukan kebaikan itu tidak mungkin orang tidak senang. Dan jenis kebaikan itu banyak. Ya sholat dengan itu, ya bagus, tutur katanya baik, timakna tersinggung perasaan dengan dia nuah berbalas, dia istighfar, untung manusia hina itu, ndekna Allah Taala kan marah nikah. Timakna luit selapuna dengan demenan yang pelungguh Bapak Ibu. Tapi Allah mencintai kita, tidak akan ngaruh kepada kita. Ngumpin tante nengke ni peta redha di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ni. Tepeta redha ni di sisi Allah Taala, ngumpin tante redha Allah Taala apa yang menjadi pekerjaan kita subul. Kelemak-lemak kita selesai solat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita terima takdir Allah sebagai seorang petani, kita terima takdir Allah sebagai seorang pedagang, kita terima takdir Allah sebagai seorang pegawai pemerintah, kita terima takdir Allah sebagai seorang tukang parkir dan lain sebagainya. Terima te takdir niki, sedak te ambon sambil tengupi, kemudian kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Demen tuah ngupi mut kelorang ambon niki, alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin, atas nikmat sing ngene lalu belik. Nah, maka itulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menuntut terlalu banyak hidup niki. Selapu milik. Ya, semua kita inginkan. Tebedue tangkong pitu arak telu kadu te. 4 simpan telik lemari di tuah kadu-kadu, untuk apa kita beli? Padahal jemaah tangkong pakaian ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Gunakan dia untuk ibadah. Pakai dia untuk beribadah kepada Allah. Jangan disimpan. Ya, ini kangen deh barang-barang dunia ni kita tebani kadu, tak kadu ni cuma dia benar acara doang, friend. La ilaha illallah. Kadu ya ibadah, kadu ya solat. Ya ampun nak terbeli je adik ni si tekadu. Ya. Kadu pakai. Harap dengan beli mobil dia nebani kadu mobilnya bungkus lek balik. Sarian hujan-hujan. Maka di situ jajah lalu si dunia ni. Naudzubillahi min zalik. Kita dikasih Allah rezeki untuk membelinya agar kita pakai supaya kita tidak kena hujan. Adik tendak selama batuk, adik tendak sakit, lamun tersakit kurang nilai ibadah kejap di sisi Allah Taala. Engkah ketayap dok masjid. Ya, dia temau tayap yo, ya kumbekna lo tuana maka di nuat tayap, ya selama ya batuk. Bungkusnya lek balik dia nebani kadu. Jas hujan kadu na syariah. Atau si kedua ampun dek bani kadu dek apa dari nak kangen lagu di narasi nak beli minyak sama. Dan inilah kehidupan dunia yang kadang-kadang membuat kita lupa kah ya sementara kehidupan dunia ini. Maka mari kita sama-sama semangat melakukan kebaikan untuk menggapai ridha Allah. Allahu Akbar. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ridha Allah Taala. Ya, perbanyak ingat. Berunukan aksiru asyhadu an la pemutus rezeki kenikmatan dunia. Apa itu? Asyhadu an la ilaha
agar apa yang kita rasakan, apa yang kita usahakan di atas dunia ini bisa kita raih dengan kebaikan, hasil daripada kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ya, tebriok-briok lunas agar apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan pada malam yang mulia ini sampai kepada Allah Ta'ala menjadi kebaikan kita dan bertambah amal kebaikan itu. Dan apa yang menjadi usaha-usaha tepete dunia, kejari petani, kejari apapun juga pegawaian di atas dunia ini, mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Apa yang kita usahakan mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kangen-kangen anak jarinte, sayang-sayang jok senina anak teh nggih. Cintai mereka karena dari mereka kita mendapatkan rezeki, dari mereka kita dapat berkah dalam kehidupan ini. Nede girang bersiap-siap, nede girang bersiap-siap senidak selamat. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai orang lain tahu. Ya, karena kemarahan itu datangnya dari setan dan iblis dan hawa nafsu. Ingat-ingat. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar dan memperbanyak ampunan-ampunan yang datang kepada kita. Untuk mendatangkan ampunan itu, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi dan yang pelunggu senamian. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في وقت الرحيم وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. اللهم شفع فينا، اللهم اغننا بحلالك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام زين قلوبنا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.